Good morning, everybody. I hope you are a good condition. Okay, for this time, we will study about passive voice. Oke, Miss ingin bertanya, kalian sudah ngerti belum apa itu passive voice? Nah, sekarang Miss ingin menjelaskan tentang passive voice. Passive voice adalah kalau dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat pasif. Nah, jadi kalimat pasif itu ciri-cirinya yaitu kata kerjanya ditambahkan kata di. Kita ambil contoh yang singkat ya. In Indonesia, ibu memasak kue. Ini aktif dan ini pasif. Kue dimasak ibu. Nah, di dalam aktif ini kita menggunakan subjek, verb, dan objek. Nah, perbedaannya di dalam kalimat aktif, objek ini kita rubah menjadi pasif, yaitu menjadi subjek. Objek ini yang ada di kalimat aktif menjadi subjek. Dan sementara subjek yang di dalam aktif menjadi objek di kalimat pasif. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai verb, kue sebagai objek. Dan di dalam kalimat pasif, kue yang di objek ini menjadi subjek, dan memasak diubah menjadi dimasak karena kalimat pasif menjadi di. Dan sementara di atas aktif ini memasak, pasif dimasak. Oke. Nah, di sini subjek ini menjadi objek di dalam kalimat pasif. Oke. Ini dia contoh di dalam pasif in English. Simple present. Rumus dari simple present is subject plus verb 1 plus object. This is the active. And this is the passive. Pasif rumusnya menggunakan subject plus is mr plus verb 3 plus object. Okay, this is the example. She cleans the room every day. This is the active. The room is cleaned by her every day. This is the passive. Okay. Kita lihat di sini ada rumusnya. Kalau dia aktif menggunakan rumus subject, verb 1 and object. Nah, jadi di dalam kalimat aktif ini kita ubah menjadi kalimat pasif. Ini kalimat pasifnya. Objek menjadi subjek. Oke. Dan di sini kita menggunakan to be is. Ini to be-nya. Dan kemudian kita menggunakan verb 3. Di sini verb 1 kita ubah menjadi verb 3. Dan di sini kita bisa menggunakan by. By ini artinya oleh dan bisa juga tidak menggunakan by. Nah, ini her. Kenapa bisa her? Karena di sini di dalam kalimat aktif subjeknya itu she dan subjek kita ubah menjadi objek. Nah, menjadi her. Subjek di sini kita ubah menjadi her every day. Jadi kalimat pasifnya yaitu the room is cleaned by her every day. Oke. Sudah mengerti ya? Nah, di sini Miss ada buat subjek dan objek. Nah, kalau dia menggunakan subjek I, you, they, we, she, he, it, objeknya itu kita ubah menjadi I, menjadi me, you, they, them, we, us, she, her, he, him, it. Oke. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan simple past. Nah, simple past menggunakan rumus subject plus verb 2 plus object. This is the active voice. The rumus of passive, this is subject plus was or were plus verb 3 plus object. Nah, kita menggunakan was ini dalam kalimat tunggal dan were jamak ataupun lebih dari satu. Nah, for the example is he buys a chicken yesterday. Nah, ini dia kalimat aktif.
Dan kalimat pasifnya yaitu a chicken was born him yesterday. Nah, di sini dia rumus yang digunakan dalam kalimat aktif yaitu subject, verb to, and object. Nah, dan ketika kita mengubah di dalam kalimat pasif, kalimat aktif menjadi kalimat pasif seperti ini. Objek yang di dalam kalimat aktif kita ubah menjadi ke depan di sini, menjadi subjek, yaitu a chicken. Nah, kita gunakan a chicken itu kan tunggal, hanya satu. Jadi kita gunakan yang ini tadi, kalau dia tunggal menggunakan was. Oke. Dan kemudian di sini kita gunakan verb 3. Di sini kan dia di kalimat aktifnya menggunakan verb to. Dan di kalimat pasif kita ubah menjadi verb 3. Oke, born. Nah, di sini subjek ini kita ubah menjadi objek di sini. Nah, makanya dia menjadi him. Nah, kemudian kita buat yesterday. Oke. A chicken was born him yesterday. Oke. Sampai sini sudah paham kan adik-adik? Nah, untuk contoh yang selanjutnya, kalian bisa membuka buku kalian halaman 53. Nah, di sini ada dia contoh active voice dan passive voice. Oke. Oke, Miss rasa seperti itu, demikian dulu buat hari ini. Thank you.